Dan untuk hari ini kita praktikumnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita menggunakan settingan router yang statis. Ya, nanti ada tugas, nanti silakan dikerjakan tugasnya. Silakan nanti kumpulkan di Google Class. Oke, untuk langsung aja biar mempersingkat waktu, nanti akan dibantu oleh Mas Rizky untuk men-setting 2 buah router dengan 2 buah jaringan yang berbeda atau dengan IP yang berbeda. Dan nanti untuk tugasnya ditambahkan 1 router lagi dan kalian kerjakan itu di tugas hari ini. Oke, gitu aja. Monggo Mas Rizky, saya beri waktunya. Oke, kita mulai untuk praktikum hari ini. Di topologi hari ini ya, ini hapus dulu adalah ini hapus dulu. Nah, kita pakai yang sebelah kirinya. Untuk saya jelasin dulu topologinya. Di sini kita menggunakan 2 router ya. Routernya ada 1 switch. Dalam 1 switchnya terdapat 2 PC ya. Oke, untuk topologinya seperti itu. Untuk routernya terhubung menggunakan kabel crossover dan yang lainnya terhubung lewat Skype ya. Ini kenapa crossover? Dikarenakan ini menghubungkan 2 perangkat yang sama ya. Kalau perangkatnya sama, kalau router sama router itu sama, harus menggunakan crossover. Secara ininya ya, secara aturannya. Untuk yang ini menggunakan strike karena perangkatnya berbeda ya. Oke, selanjutnya kita jelasin. Nah, di topologi ini terdapat 3 network, 3 jaringan. Jaringan pertama adalah jaringan ini, yang kiri ini, router 1 yang di bawahnya. Kemudian jaringan 2, nah, yang router 2-nya. Kemudian jaringan 3 sebagai penghubung atau jalannya tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Busendar tadi. Jaringan 3 ini berfungsi sebagai penghubung antara router 1 dan router 2. Nah, untuk konfigurasinya, nanti kita tahap per tahap ya. Untuk tahap pertama kita konfigurasi terlebih dahulu yang komputer ini, yang 2 komputer 1 switch ini. Yang pertama itu setelah ini selesai sudah saling terhubung, kita konfigurasi routernya, router 1. Nah, kalau router 1 dan jaringan ini satunya sudah selesai, nah kita lanjut ke jaringan 2-nya. Jaringan 2 mulainya dari bawah dulu, dari PC dulu, lanjut ke router. Nah, kalau udah jaringan 1 dan jaringan 2 udah selesai, nah selanjutnya kita konfigurasi jaringan 3-nya sebagai penghubung antara 2 router. Nah, kalau udah 3 jaringan ini terhubung, nah itu belum saling terhubung ya. Maksudnya terhubung di sini terhubung oleh kabelnya doang, tapi secara umum terhubung lewat koneksinya belum. Nah, maka diperlukan yang namanya konfigurasi routing. Untuk konfigurasi routing untuknya simple karena kita menggunakan tampilan interface ya, nggak pakai CLI. Kalau yang kemarin kan kita pakai CLI itu ada pernah sekali 2 kali pas itu kemarin kita menggunakan CLI. Nah, untuk praktikum hari ini kita pakai GUI aja karena kan statis ini ya, statis routing kita pakai GUI. Untuk selanjutnya saya jelasin tentang distribusi IP-nya. Nah, untuk distribusi IP ini, untuk jaringan 1 saya menggunakan IP-nya itu 172.16.1.0 untuk networknya ya. Nah, slash 24. Nah, kenapa saya pilih slash 24? Karena biar banyak aja lah. Kita bayangkan aja jaringan 1 itu seperti komputer di lab lah. Komputer di lab UTY itu ada sekitar 60-an per lab. Tapi ini cukup lah 200-an untuk satu lab. Satu lab itu 1 switch biasanya. Untuk jaringan 2-nya saya pakai IP-nya 172.16.2.0 untuk networknya, space-nya sama 24. IP range-nya dari 1 sampai 254. Jadi banyak untuk usernya. Nah, untuk penghubungnya saya kasih khusus di sini untuk slash 30. Slash 30 itu IP-nya cuma ada 4.
satu untuk network, dua untuk user, satu untuk broadcast. Nah, untuk networknya kita pakai yang 10.0, untuk usernya 10.1 dan 10.2, dikarenakan cuma ada dua kan. Untuk broadcastnya 10.3. Nah, untuk subnet masknya dikarenakan slash 30, subnet masknya itu 255, 255, 255, 252. Ini bisa dicari lewat perhitungan kemarin subnetting, atau banyak di Google juga yang namanya itu tabel CIDR, tabel subnet mask ya, dan sebagainya. Oke, ini untuk selanjutnya inilah. Ini kenapa saya tulis di sini? Nah, ini gunanya nanti pas routingnya. Routing itu kita menggunakan yang dipakai itu network jaringan 1 dan jaringan 2, dan ini namanya next hop atau gerbang. Nanti saya jelasin bagaimana cara pakai IP ini. Oke, yang pertama kita konfigurasi dulu untuk PC-nya jaringan 1. Kalian sudah paham lah yang ini, bisa lewat config di sini atau desktop di sini, sama aja. Kita pasangin aja, kita masukin IP-nya 172.16.1.2. Nah, di sini kenapa saya pakai 1.2? Karena 1.1 nanti akan dipakai oleh router setelah ini selesai ya. Setelah konfigurasi PC selesai, kita lanjut ke setting di router IP-nya 1.1 untuk mempermudahnya. Nah, secara default subnet mask untuk IP ini kan IP kelas B. Kalau kalian ingat, dalam kemarin saya jelasin tentang pembagian kelas dalam IP. 172 itu termasuk kelas B, maka otomatis secara defaultnya itu subnet masknya juga kelas B. Subnet mask kelas B itu dari 23 sampai 16. Gituan untuk kelas B. Dikarenakan kan kita pakai yang slash C, slash 24 itu termasuk ke dalam kelas C. Nah, ini disebut, kalau di sini disebut, kalau dalam jaringan disebutnya itu classless. Classless itu IP-nya, IP dengan CIDR-nya berbeda kelas. Nah, itu classless. Ya, kalau classful itu pakai biasanya kalau IP ini, IP kelas B disandingkan dengan CIDR kelas B juga. Jadi seperti itu nggak usah diingat-ingat lah, karena nggak penting. Terus selanjutnya kita konfigurasi PC selanjutnya. Ini kan pakai 1.2. Ini kita konfigurasi di sini 72 11.1.1.3. Karena yang dua udah dipakai, harus berbeda ya, tiap usernya harus berbeda gitu. Jadi seperti ini, kita pause saja. Selanjutnya kita tes ping bisa lewat VDU atau add simple VDU di sini. Kita tes ping aja, dan di pojok kiri ini ada successful ya, berarti koneksi antara dua PC ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya setelah konfigurasi ini selesai, kita lanjut ke atasnya. Atasnya itu routernya. Yang perlu diperhatikan dalam konfigurasi ini adalah dilihat port mana yang terhubung ke jaringan 1. Di jaringan 1 ini, port yang terhubung itu fast Ethernet 0/0 ya, yang ini ya. Makanya saya dari awal itu saya kasih tahu bahwa menampilkan port itu penting ya bagi pemula, biar tidak terjadi kesalahan. Nah, kesalahannya itu biasanya ya, yang saya temuin itu dia terhubungnya lewat pas 0/0, tapi dia konfigurasinya di 1/0. Itu nggak akan terhubung mau sampai kapanpun. Oke, kita konfigurasi di 0/0 ya. Tadi kan saya sisain ya yang 1.1 untuk router. Di sini saya pasang 1.1. Subnet masknya kita samakan dari 255.0. Nah, secara default port itu mati ya, mati ininya.
nggak aktif. Nah, perlu kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara di port status di sini kita centang aja, jadi aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sudah bisa terhubung antara PC dengan router? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena di konfigurasi PC ini belum ditambahkan yang namanya default gateway. Nah, default gateway itu penting hukumnya. Kalau nggak ditambahin, nggak akan bisa terhubung sampai kapanpun. Oke, masukin IP routernya 1.1. Nah, kita masukin lagi yang di sini default gateway. Nah, coba kita cek lagi ya, apakah sudah bisa terhubung antara router dengan PC. Kita cek, gagal. Kenapa gagal? Biasanya itu gagal dulu, sukses. Nah, di sini kalau kayak gini, ini biasanya udah biasa ya, udah nggak hal lumrah lah. Biasanya gagal terlebih dahulu untuk proses pingnya. Dikarenakan ini baru pertama kali kenal ya, baru pertama kali terhubung antara router dengan PC. Belum saling kenal sebelumnya. Dalam percobaan pertama, pingnya gagal. Untuk percobaan keduanya, pingnya sukses. Ini hal yang wajar. Untuk jaringan satu, sudah selesai terkonfigurasi dengan sukses. Selanjutnya kita konfigurasi yang jaringan duanya. Nah, setelah di sini saya udah konfigurasi ya, yang ini udah. Tinggal kalian ikutin aja. Untuk tahapannya sama kayak yang tadi. Mulai dari bawah dulu. Kalau ini udah selesai, kita lanjut ke routernya. Ini saya udah, untuk PC ini IP-nya 2.2. Nah, ini gateway-nya 2.1 ya. Untuk IP gateway itu nggak selalu harus 2.1 aja. Terserah kalian. Mau kalian 2.254, 2.100, terserah. Asal ingat aja IP-nya, IP router itu segitu. Oleh IP selanjutnya ini 2.3, defaultnya 2.1. Nah, kita lihat konfigurasi di routernya. Nah, kita lihat lagi yang terhubung ke jaringan 2 itu melalui port FA010 ya. Nah, ini. Nah, IP-nya segini, 7216 2.1 dengan netmasknya 2550. Jangan lupa dinyalakan. Nah, untuk jaringan 1 dan jaringan 2 udah selesai. Kita cek dulu. Selesai dan selesai. Nah, aman. Jaringan 1 dan jaringan 2 udah selesai. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk jalannya. Jalannya itu jaringan 3. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Nah, di sini untuk router 1 ini masuknya ke port 1/0 ya. Nah, ini kita masukin 10, 10, 10, 1. Untuk subnet masknya tadi sesuai dengan IP distribusi yang kita pasang. Akhirannya 252. Jangan lupa dinyalakan. Nah, ini udah nyala. Selanjutnya yang ini. Oh, ini udah. Kalau yang router 2 ini masuk lewat 1/0 dengan 10.2 IP-nya. Dengan subnet masknya 252. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Apakah sudah bisa terhubung antara jaringan 1 dan jaringan 2? Jawabannya enggak. Dikarenakan harus terdapat proses yang namanya routing. Kita cek dulu. Ini udah belum? Ini udah. Ini belum. Ya, kita coba lagi. Ini kita cek. Oh, udah routingnya. Oh, ternyata udah. Kita hapus saja dulu. Kita hapus saja. Oh, bekas tadi ya, bekas praktikum yang tadi. Gagal. Udah masih gagal. Nah, ini gagal. Kalau gagal gini, kita konfigurasi routing. Untuk konfigurasi routingnya bisa lewat config di sini. Ada yang namanya di routing, bagian config, routing status. Bisa lewat sini. Atau lewat CLI. Ini, lewat CLI di sini.
Kita karena ini masih tahap belajar, kita pakai yang config-nya lewat config aja. Nah, dalam routing yang diperhatiin itu ada 3. Satu, network yang akan kita daftarin. Kedua, netmask yang akan kita daftarin. Yang ketiga adalah next hop. Next hop itu jalur yang akan kita tuju. Nah, untuk router 1, ini router 1 ya. Router 1 ini sudah terhubung ke 2 jaringan. Jaringan 1 dan jaringan 3. Nah, untuk jaringan 2-nya tidak terhubung secara langsung, maksudnya. Maksudnya di sini tidak terhubung secara langsung. Kalau yang terhubung secara langsung di sini, ini sudah bisa saling berkomunikasi ya, tanpa perlu proses routing. Nah, kalau yang berbeda seperti ini berbeda, tidak terhubung secara langsung, harus menggunakan proses routing untuk saling terhubung. Untuk konfigurasinya, nah, untuk router 1 kita membutuhkan network jaringan 2. Nah, ini jadi jaringan 2 dengan network 2.0 dengan subnet masknya segini lewat jalurnya ini. Kenapa ini? Karena kita tuh nanyanya ke si ini. Seperti saya sudah, kalau ada yang ingat kemarin dulu tuh saya pernah jelasin pakai cara perumahan. Anggap aja jaringan 1 itu perumahan, jaringan 2 itu perumahan B. Ini perumahan A, ini perumahan B. Nah, router ini digunakan sebagai pos satpam. Nah, jaringan 3 ini digunakan sebagai jalan raya, ya. Jalan raya yang menghubungkan 2 perum. Nah, seperti yang ini, nah, routing ini prosesnya, kita tuh nanya, ada nggak IP segini, 172.16.2.0, network segini, atau alamat ini, dengan netmasknya 255.255.255.0, nanyanya ke siapa? Nanyanya ke si ini, ke IP 10.2. Ini ke situ. Jadi nggak boleh nanyanya ke sini, nggak boleh nanyanya ke 10.1. Nanyanya harus ke 10.2. Karena kan kita router 1, nanyanya ke sini. Nah, sebaliknya, router 2 nanti nanyanya ke si ini, bukan ke si ini. Oke, oke, kita kerjain dulu 10, 10, 10, 2. Lalu kita tambahin aja. Nah, tadi kalau sudah di-add, ini munculan networknya 172.16.2.0 dengan flash 24 via atau jalur nanyanya siapa 10.2. Nah, itu. Untuk router 1 cukup 1 aja ya daftarin, dikarenakan yang tidak terhubung secara langsung itu cuma router jaringan 2 doang. Kita lanjut ke router kedua. Nah, ini sebaliknya dari jaringan router 1 tadi. Router 1 tadi kan kita daftarinnya jaringan 2. Nah, kalau ini kita daftarinnya jaringan 1. Jadi yang kita butuhin 172.16.1.0. Oke. Netmasknya ini pakai yang jaringan 1 ya, 255. Nah, next hop ini kita nanyanya ke siapa? Nanyanya kita ke 10.1. Jangan sampai salah. Nah, kalau salah ini nggak akan terhubung. Nggak akan kita connect. Kita add ya. Nah, sini ya. 172, 16, 1.0, 124, via-nya 10.1. Nah, tentu. Oke, setelah kita konfigurasi, untuk konfigurasinya udah selesai sampai situ aja. Dikarenakan kan kita cuma pakai 3 jaringan, jadi cuma simple. Contohnya, kalau dalam satu router ini ada 5 switch ya, ada ngejejer 5 switch. Nah, itu harus didaftarin 5. Karena ini cuma ada 1 nih. Contohnya ada 5 nih, ngejejer ada 5. Ini harus didaftarin 5. Begitu. Oke, kita cek. Tadi kan nggak berhasil ya. Sekarang apakah sudah berhasil? Sudah selesai. Untuk konfigurasinya sampai situ. Ada yang ditanyakan dulu? Apakah pusing?
Monggo Baik, Mas, silakan. saya mau kalau- tanya. Permisi, Mas. saya mau tanya. Oke. Ini jadwalnya dimajuin ya? Jadi Minggu lalu saya nggak masuk. Enggak, tetap 16.30 kan? iya 16.30. Berarti 4.30. Jam 4.30. Iya. Jam Tapi 4.30. saya 4.30 masuk tadi udah di tengah jalan, Hmm. udah lagi di tengah jelasin. tadi mulainya tuh di 16.27. Oh, 16.27 ya. Hmm. Tadi soalnya ada matkul lainnya. Baru kelarnya jam Oh 16.30. gitu. Oke, nggak apa-apa Mas. Yang penting ikutin dulu aja. Oh iya, Jadi kalau terima nggak kasih. paham, ya nggak paham gimana ya Mas Fikri? Yang belum paham gimananya? Nggak ada sih Pak. Nanti kalau saya kurang paham nanti saya cari sendiri. Terima kasih Pak. Oke. Ya monggo Mas Fikri. Jangan lupa presensi ya. Nanti yang lupa nanti nggak bisa ikut. Soalnya dibatasi dengan waktu. Soalnya kalau di sesi kedua presensinya nanti bermasalah deh. Kemarin banyak yang coba untuk presensi sesi 2 dia nggak bisa nginput hadir. Jadi yang masih alfa tetap alfa. Jadi kemarin yang mungkinan di sesi 2 presensi dicek lagi kalau masih alfa berarti mengandung kemungkinan kesalahan di sianya. Ya, baiknya di presensi di sesi pertama aja deh amannya. Sia tuh banyak bug. Ada yang tanyakan dulu, saya bahas soal buat nanti bekerja. Bapaknya ngelag, terus saya ngelag. Nah, oke, aman. Hilang. Udah, saya jelasin ya. Mas, mau tanya Mas. Ya, Mas misal kayak kalau ada 3 router gitu, apakah yang nanti kalau mengirim pesan dari router 1 ke router 3 gitu, kan melalui router 2 ya Mas? Apakah router 1 harus nyari itu router 3 dulu, apa cuma router 2 nyari router 3 udah cukup? Itu Ini Mas. proses routingnya ya. Dalam proses Gimana Mas? routingnya, gitu. Iya, Dalam proses routingnya. Oke. Nanti saya jelasin gitu. makasih Mas. Ini yang 2 router dulu ada pertanyaan nggak? Belum Mas, cukup jelas. Jelas ya? Oke. Nanti kita lanjut ke router yang selanjutnya. Oke, saya hubungin dulu. Ininya. Aduh, iya betul. Betul sekali. Nah, ini saya tambahkan 1 router lagi. Jadi ada di sini totalnya ada 5 jaringan. Nah, seperti yang dijelasin Masnya tadi, untuk router 3, maksudnya gimana ya, Mas? Untuk router 3, apakah kita harus lewat router 2 dulu? Apakah router 2 harus di-setting dulu untuk bisa terhubung ke router 3? Jawabannya, iya. Router 2 harus di-setting dulu, berarti nggak bisa langsung ya. Nah, kamu konfigurasi router 1, langsung konfigurasi router 3. Itu nggak bisa. Bisa kalau kamu bikin jalur sendiri. Kalau bikin jalur dari router 1 langsung ke router 3. Itu bisa. Kayak gitu. Tapi kan kalian nggak langsung ya, nggak langsung terhubung. Kalau ini kan topologinya nggak langsung terhubung ya. Harus melewati router 2 dulu. Nah, router itu nggak kayak switch ya. Kalau switch itu bisa saling terhubung ya. Kayak gini, ini sama ini. Ini ke sini, astaga. Ini ya, ini ke sini, ini ke sini. Ini diandaikan aja ya. Ini yang diandaikan nggak pakai router sama sekali. Ini cuma switch. Nah, kalau kayak gini,
Kalau kalian konfigurasi ini, divisi 0 konfigurasi IP, lalu konfigurasi IP di router ini. Walaupun kalian nggak konfigurasi di sini, ini sudah bisa saling terhubung kalau switch. Dan kalau router itu beda. Router itu harus saling terhubung satu sama lain kalau mau langsung ya. Kayak gini bisa saling terhubung satu sama lain. Saling terhubung. Nah, gimana mas? Gimana? Apakah pusing? Iya mas, sudah mas. Nah, jawabannya ya harus konfigurasi terlebih dahulu ya, nggak bisa langsung. Kalau mau langsung bisa, kalian bikin jalur baru. Nah, kalian bikin jalur dari 1 langsung ke 3. Nah, itu bisa, kalian lewati. Nah, kalau ini ada namanya itu konfigurasinya itu bridging atau 2 jalur. Nah, bisa ini digunakan sebagai jalur alternatif ya. Kalau di pas lebaran itu kan ada jalannya jalur alternatif. Nah, ini lewat jalur kabupaten, jalur utama, jalur kabupaten. Nah, ini tuh jalur Dendles. Kalau lewat jalur selatan pasti tahu Dendles itu jalur alternatif dari Jogja ke Jawa Barat, ke Cilacap gitu. Ini lewat kalau saya umpamakan ini lewat Kebumen. Nah, ini lewat bawah lewat Batus kayak gitu. Cara penggambarannya seperti itu. Ya, saya hapus lagi. Oke, saya jelasin ya untuk tugas besok. Tugas besok ada 3 router. Karena kan 2 router udah konfigurasi ya, gampang lah. Untuk konfigurasi dari router ini, nambah 1 router lagi. Ini perbedaannya cukup signifikan ya. Dikarenakan perbedaannya tuh biasanya pusingnya tuh di penentuan next hop ya. Terus biasanya pas salahnya tuh di sini. Pas penentuan di sini. Lewat nanyanya ke siapa. Nah, saya jelasin dulu. Untuk router 1, nah saya jelasin di awal. Untuk teori. Secara teori, routing itu menghubungkan jaringan yang berbeda kalau tidak terhubung secara langsung ya. Kalau terhubung secara langsung, contohnya router 1. Router 1 ini terhubung ke jaringan 1 dan jaringan 3. Cuma ada dua jaringan yang terhubung secara langsung ya. Jadi jaringan ini nggak usah dikonfigurasi, nah ini nggak usah, karena terhubung langsung. Jadi udah saling kenal mereka dalam satu router yang sama. Yang didaftarin, yang tadi saya jelasin didaftarin itu, didaftarin di sininya nih, kita daftarin. Tadi kan router 1 kan daftarinnya ini doang, jaringan 2. Nah, kita tambahin lagi, kalau untuk nambah router, kita daftarin jaringan 5 sama jaringan 4. Jadi di sini ada 3 nanti. Ada 3 network berjejer. Nah, tentu itu untuk router 1. Jadi ada 3 network ya, jangan sampai salah. Nanti cuma ada 2. Malah nanti nambah 5. Gimana caranya bisa sampai 5? Oke, lanjutnya kita router 2 ya. Untuk router 2 itu terhubung ke jaringan 3, jaringan 5, dan jaringan 2. Ada 3 jaringan yang terhubung ke router 2. Nah, ini 3 jaringan ini nggak usah dikonfigurasi, nggak usah didaftarin. Konsepnya kan gitu. Nah, berarti di reverse ya, konfigurasi routing di sini. Ini kan ada 1 kan, ini 1 kan ke sini ke jaringan 1 nih. Nah, kalian daftarin yang ini jaringan 4. Jadi di sini cuma ada 2. Ingat ya, 2 jaringan yang didaftarin di router 2. Nah, selanjutnya untuk router 3, dia terhubung ke jaringan 5 dan jaringan 4. Nah, ini kan belum ada nih. Nah, di sini berapa totalnya coba? Ada yang tahu? Halo? 3 mas. Ya, 3 jaringan yang harus didaftarin di router 3. Jaringan 2,
jaringan 3, dan jaringan 1. Nah, selanjutnya yang paling sering salah itu next hop. Lewat nanyanya ke siapa. Nah, untuk jaringan 2 tadi, di router 1, di jaringan 2, nanyanya kan ke sini kan. Ke sini nih. Yang 10.2 nih. Nanyanya ke situ. Mana nih? Nah, ini ke sini. Untuk jaringan 2 ya. Nah, untuk jaringan 5 dan 4, nanyanya ke siapa? Pertanyaannya, nanyanya ke siapa? Jawabannya nanyanya sama, nanyanya ke sini. Bukan nanyanya ke sini ya. Jangan salah ya. Jangan sampai salah. Router 1 itu nanyanya ke sini doang, cuma 1. Jadi di 3 daftar ini nanyanya sama, 1 ini cuma 10.2 doang. Ya. Jadi 3 daftar tadi kita buat kita daftarin yang 2.0, yang 20.0, yang 3.0. Nanyanya ke satu tempatnya, satu IP doang, ke 10.2. Selanjutnya router 2. Dikarenakan kan kita router 2 itu 3 yang terhubung ya, jadi cuma ada 2 yang didaftarin. Jaringan 1 kan yang ini, nanyanya ke sini, ini nih. Nah, untuk yang ke sini, jangan kau nanyanya ke sini juga, nggak ada hubungannya. Kau tanyanya ke sini, ya. Berarti nanti kalian buat networknya ini, networknya ini, expo-nya ini, ya. Selanjutnya untuk router 3, kan ada 3 jaringan. Nah, ini sama kayak router 1. Nanyanya ke 1 IP doang. Jaringan 2 kita daftarin adalah next hop-nya ini. Nah, jaringan 3 kita daftarin network next hop-nya ini juga. Nah, jaringan 1 kita daftarin networknya nanyanya ke sini juga. Nah, selanjutnya ada paham? Paham belum? Nah, itu udah lengkap banget deh. Kalau besok sampai salah tuh lah. Tanyaan dulu. Halo? Halo? Aman kah aman? Besok ya? Waktunya ya? Masih 2. Berarti kerjainnya malam ini. Cepet kok. Halo? Aman kah jaringan? Aman. Oh, jangan lupa. Aman. Kalau nggak ada di screenshot, nanti ini di screenshot. Kalian screenshot aja sekarang. Kalian buat semirip mungkin dengan yang saya buat ini. IP-nya sama. Kalau mau IP-nya beda ya silakan. Kalau kalian udah memang paham IP-nya sama, IP-nya ke topologinya mau kayak gini juga bebas. Yang penting yang paling utama lu 3 router aja. Ya, saya nggak peduli mau berapa PC pun, yang penting 3 router. 3 router, switch, mau nggak pakai switch sama sekali pun nggak apa-apa lah. Yang penting 3 router. 3 router 5 jaringan. Nah, itu yang paling utamanya. Kalian kerjain malam ini, berarti dikumpulinnya malam ini. Malam ini. Ya, malam ini. Ya, kerjain aja. Kalau bisa sekarang aja kerjainnya. Mumpung masih ada waktu. Masih bisa nanya-nanya ya. Kalau di grup, masalahnya susah ngejelasinnya. Karena gimana ya ngejelasinnya kalau di grup. Mumpung masih di Zoom. Coba kalian kerjain aja dulu. Masih ada waktu kok. Oke. Saya kerjain dulu. Nanti untuk penjelasannya besok. Di hari besok. Besok dari Sabtu Kamis.
Untuk penjelasan jaringan ini topologi. Nanti dikumpulinnya di Google Classroom. Nanti saya buatin kok. Itu submit. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Ada yang masih bingung? Rasa putus-putus ya? Ini sini kayak rapi. Moga Mas, Mbak yang mau ditanyakan, yang masih bingung, boleh ditanyakan sekarang mau masih di classroom. Halo Mas, Mbak, sudah cukup? Apakah sudah cukup paham? Untuk tugasnya sudah cukup paham? Paham ya. Sudah dijelasin kok tadi panjang lebar. Jangan. Paham kan? Yang lain? Maaf Pak, mau bertanya Pak. Halo Pak. Ya, monggo. Untuk deadline tugasnya sampai kapan ya Pak? Besok kan ya? Sesi 2 itu. Oh besok sesi Seminggu 2. aja Mas, seminggu. Sesi 2-nya, Dek. Besok sesi 2-nya kelas ikan besok. Nah, minggu depan aja deh. Baik Pak. Ya udahlah, oke. Ya intinya makin cepat ngumpulin makin baik, itu aja intinya. Ya, makin cepat ngumpulinnya makin baik nilainya, gitu aja. Jadi monggo diselesaikan duluan. Monggo. Ada yang mau ditanyakan lagi? Isi Pak, mau tanya. Besok kita bahas ini aja ya. Karena ini kan masih jadi tugas kan, berarti besok kita coba nginstal Linux di virtual, terus kita coba untuk set IP-nya Linux, sederhana aja bikin IP-nya di Linux. Ya Mas Rizky ya. Kita pakai itu aja deh. Soalnya kalau kita bahas di ini besok tugasnya nggak jadi tugas. Ya. Oke lah. Ya jadi besok kita coba sesi 2-nya kita nginstal Linux. Yang kemarin di sistem operasi sudah dapat, tidak perlu nginstal. Jadi yang belum, jadi nanti ngeset IP-nya di Linux. Kalau kita pakai Linux kan kita bingung ngeset IP-nya tuh gimana. Nah, yang belum pernah pakai, nah, besok kita belajar untuk ngeset IP-nya di Linux. Ya, IP gratis ya di Linux. Kalau IP dynamic kan tinggal kita pakai di DHCP, nanti kan sudah muncul sendiri otomatis. Ya, IP-nya sudah dapat. Tapi kalau di Linux kita pakai yang statik aja. Jadi ada dua cara sih sebenarnya, menggunakan terminal sama menggunakan icon yang ada di Linux. Sudah ada, tinggal diklik aja nanti akan IP-nya sudah bisa dipakai, biasanya seperti itu. Oke, gitu aja untuk hari ini. Ada mau ditanyakan lagi enggak? Presentasi sudah semuanya? Permisi Pak, saya mau tanya Ini Mas. Mas Asep. Gimana Mas Asep? Jelaskan tadi tugasnya Mas. Soalnya tadi jaringan saya kurang bagus. Jelasin gimana, Mas? Gimana nih? Mas, jelasinnya sebelah mananya? Ini banyak ya, Mas. Intinya tugas itu kalian menghubungkan 3 router ini. Konfigurasinya sama kayak tadi, cuma perbedaannya tuh di netscope-nya aja ya. Seperti yang saya jelasin tadi. Kemudian itu di netscope-nya. Kalau router 1 itu pakai netscope-nya yang ini ya, atau IP-nya yang ini, semuanya. Ada 3 network yang didaftarin, dengan ini semua. Nah, untuk router 2 dikarenakan kan ini jaringan 1 dan jaringan 4 ya. Jaringan 1 nanyanya ke si ini. Nah, ingat-ingat untuk jaringan 4 nanyanya ke si ini.
networknya. Untuk jaringan 3, nah jaringan 3 ini sama kayak jaringan kayak router 1 maksudnya. Router 3 ini hanya ke satu IP aja cukup. Hanya ke 20.2 ini. Seperti itu. Untuk konfigurasinya sama aja kayak yang 2 ini. Perbedaannya cuma di situ doang. Ya, semakin banyak, semakin banyak jaringan juga yang didaftarin. Contohnya kalau kalian menambahin switch atau switch lagi di sini, nanti ini nambah satu, kayak gitu. Gimana mas? Di screenshot aja ini mas, di screenshot nanti kalian buat ulang lagi. IP-nya mau sama boleh, mau beda boleh. Monggo itu di screenshot IP-nya boleh, atau mau cari tutorial lain di YouTube juga banyak, mau cari dari web juga banyak kalau di kelas belum paham. Jadi intinya tadi ada tabel IP routing statis, yaitu adalah tabelnya. Jadi itu untuk mengisi dari komputer mana mau arahnya kemana. Nah jadi itu nanti tinggal mengarahkan lewat routernya aja. Bikin jalur lah ya, kalian bikin jalur, tapi ini jalurnya menggunakan IP ya. Jadi urutannya nanti sesuaikan. Jadi kalau dia 2 berarti ada 2. Kalau dia terhubungnya kedua berarti 2 jalan, berarti dia ada 2 yang harus dilewati. Umpamanya dari router pertama ke router 3 ya. Nanti dia harus berarti ada 2 jalan yang dilewati. Ya, ke komputer yang bagian 3. Jadi ada bikin 2 jalur. Kalau makin banyak routernya berarti banyak jalur yang dilewati. Intinya kita sesuaikan. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Monggo yang tadi belum jelas boleh tanya. Makasih Pak. Bertanya. Untuk ya, pengumpulannya itu dibuat laporan langkah-langkah atau bagaimana ya Pak? Untuk pengumpulannya dibuat PDF dalam bentuk screenshot, nanti di dalam Cisco-nya kasih nama dan NIM kalian ya, di dekat catatan seperti ini, di tengah-tengahnya ini kasih nama NIM dan kalian. Terus nanti file Cisco-nya silahkan juga dilampirkan. Jadi nanti setelah dibikin PDF lalu dibikin RAR, nah itu dilampirkan di sana untuk file Cisco-nya. Ya, disimpan terus file Cisco-nya dilampirkan di sana. Begitu. Datanya 1 minggu ya. Jadi saya perpanjang 1 minggu. Harusnya yang lainnya sebenarnya tadi mau sesi kedua, tapi karena sesi keduanya besok pagi ya nggak mungkin lah, ya wes kasih agak longgar dikit ya. Ya sama yang lain seminggu. Karena ini sekarang kita hari ini ketemu, besok pagi udah sesi kedua. Nah repot malah. Ya jadi harapan saya yang presensi, ingat kalau bisa presensinya di sesi pertama, jangan sesi kedua, nanti banyak errornya ya. Jadi kalau Pak saya kok udah presensi di sesi kedua tapi kok masih alfa, nah itu karena banyak bug ya, nanti harus disebut manual soalnya. Oke, gitu aja. Cukup. Ada yang mau nambahkan lagi? Sudah tugasnya ya. Jadi silakan pilih jalur dari router 1, 3 router mau ditambahkan boleh, nanti ada nilai tambahnya. Semuanya kalian bikin 5 router nih, terus kalian setting, kalian jadi, terus kalian kumpulkan. Nah itu ada nilai tambahnya nanti ya. Karena settingnya pasti tambah banyak lagi ya. Kalau 3 kan standarnya 3 deh tugas dari hari ini. Nah kalau kalian mau nambahkan 5 diputar balik ke 1 ya monggo boleh ya, kalau mau diputer-puter ya. Nanti kan ada tabelnya itu. Ingat ya, tabelnya juga di screenshot ya. Tabel routingnya di screenshot ya. Akan bacanya dari tabel routing nanti sama hasilnya. Nah yang dicontohkan Mas, nah ini tabel routingnya, maksudnya tabel routing seperti ini, network address, terus lewat mana, ini ada tabel routing ya. Kami nanti di grup aja nanti biar lebih jelas untuk pengumpulannya, formatnya. Yang tadi yang kelas 5 dan 6 tadi belum lengkap Mas ya, kayaknya kita informasikan. Nanti mungkin disamakan. Nanti informasikannya setelah kelas 4 Mas. Kelas 4-nya belum, besok kan kelas 4